Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada sebuah pertanyaan yang menarik, yaitu pertanyaan, siapakah yang lebih utama? Apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Manakah yang lebih utama di antara kedua orang tersebut? Menurut para peneliti dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, keutamaan di antara keduanya tidak kembali kepada wujud, kefakiran dan juga kekayaan, akan tetapi kembali kepada amal, keadaan dan juga hakikat-hakikatnya. Jadi tidak perlu mempertanyakan mana yang lebih utama di antara keduanya. Keutamaan di sisi Allah adalah karena ketakwaan dan hakikat-hakikat dari iman, bukan diukur karena kefakiran dan juga kekayaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak dikatakan yang paling fakir atau yang paling kaya. Jadi, kedudukan seorang hamba di sisi Allah tidak diukur karena kekayaannya ataupun karena kemiskinannya, tetapi diukur dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fakir atau miskin, fakir dan kaya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai dengan 17, yang artinya, adapun apabila Rabb-nya atau Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku atau Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun apabila Rabb-nya atau Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku atau Tuhanku telah menghinakan aku. Sekali-kali tidak demikian. Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 17. Dengan kata lain, bukan berarti orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezekinya dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya anugerah, bukan berarti dia ketika mendapatkan kekayaan, maka bukan berarti Allah memuliakannya, dan bukan berarti ketika Allah mempersempit rezekinya atau menahan rezekinya, atau Allah menjadikannya miskin, bukan berarti Allah menghinakan orang tersebut. Tidak demikian untuk mengukurnya. Akan tetapi yang disebut dengan kemuliaan adalah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seorang hamba sehingga dia menjadi taat, beriman dan juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan kemuliaan. Itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia taat kepada Allah, beriman kepada Allah dan juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah hakikat dari kemuliaan itu. Itulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk orang atau hamba tersebut.
Dan kehinaan adalah jika semua hal tadi dicabut darinya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya mencabut nikmat yang telah kita sebutkan tadi. Dia tidak taat kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jika beberapa keutamaan-keutamaan tadi Allah cabut dari orang atau hamba tersebut, maka itulah kehinaan. Itulah kehinaan itu. Ketika seseorang tidak taat kepada Allah, ketika seseorang tidak beriman kepada Allah, dan ketika seseorang tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah hakikatnya dari kehinaan itu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, keutamaan bukan karena kekayaan dan juga kefakiran, tetapi karena takwa. Jika ada dua orang yang sama dalam takwanya, berarti keduanya sama dalam derajatnya. Maksudnya begini, jika seseorang mendapatkan pertanyaan, siapakah yang lebih utama, siapakah yang derajatnya lebih tinggi, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Maka dikatakan, ini bukanlah tentang kekayaan ataupun kefakiran. Ini bukanlah tentang kaya atau miskin. Akan tetapi itu kembali kepada hakikat dari imannya. Itu kembali kepada setinggi apa atau sebesar apa rasa syukurnya kepada Allah terhadap harta dan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Begitupun orang yang Allah takdirkan untuk menjadi miskin, atau Allah tahan rezekinya, atau Allah sempitkan rezekinya. Sebesar apa sabar dia dalam menghadapi, dalam menerima ujian untuknya tersebut. Sebesar apa rasa sabarnya itu kepada menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut untuknya. Maka itulah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya yang lebih utama di antara kedua orang tersebut, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, yaitu dari level ketakwaan orang itu. Sebesar apa dan sedalam apa rasa syukurnya bagi orang yang kaya, dan sebesar apa serta sedalam apa sabarnya atau seluas apa sabarnya bagi orang yang miskin tersebut. Maka disitulah kita bisa melihat derajat dan keutamaan seorang hamba. Derajat seorang hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika keduanya memiliki level yang sama, misalnya orang kaya itu syukurnya Masya Allah, sangat bersyukur. Kemudian orang miskin ini sabarnya juga Masya Allah, sangat bersabar. Ketika keduanya memiliki level syukur dan sabar yang sama, artinya tingkat ketakwaan orang tersebut, kedua orang tersebut sama. Jika keduanya sama dalam level ketakwaannya pada dua kondisi tersebut, maka keduanya berada pada derajat yang sama. Inilah maksud dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Artinya yang dilihat adalah level syukur dan level sabar dari kedua orang tersebut. Jika dua orang tersebut sama dalam level ketakwaannya, artinya sama dalam level syukurnya, sama dalam level sabarnya, maka derajat kedua orang tersebut sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dilihat pada seorang hamba itu adalah bukan karena kekayaan ataupun miskinnya,
Akan tetapi level ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika level ketakwaannya sama, maka posisi keduanya pun sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mempermasalahkan hal ini di hadapan Yahya bin Mu'adz. Maka dia berkata, besok pada hari kiamat tidak ada timbangan karena kefakiran dan kekayaan, tetapi karena sabar dan syukur. Menurut pendapat yang lain, mempermasalahkan hal ini adalah sesuatu yang mustahil, sebab orang kaya maupun orang fakir harus sabar dan juga harus syukur. Iman ada dua paruh atau iman ada dua bagian. Separuhnya adalah sabar dan separuh lagi adalah syukur. Bahkan boleh jadi kesabaran orang yang kaya lebih banyak daripada orang yang fakir, sebab dia sabar dalam keadaan mempunyai kesanggupan, sehingga kesabarannya lebih sempurna daripada kesabaran orang yang lemah. Boleh jadi syukurnya orang yang fakir lebih sempurna daripada syukurnya orang yang kaya, sebab syukur adalah menciptakan kelapangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, daftar iman masing-masing di antara keduanya hanya berdasarkan indikator sabar dan syukur. Memang, banyak orang yang mengisahkan satu permasalahan tentang syukur dan satu permasalahan lain tentang sabar. Lalu mereka lebih menegaskan salah satu di antara keduanya. Mereka menyebutkan orang kaya yang suka mensedekahkan dan menginfakkan hartanya dalam berbagai jenis ketaatan dan taqarrub sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyebutkan orang fakir yang banyak melaksanakan ketaatan dan mengerjakan ibadah sebagai wujud kesabaran atas kefakirannya. Apakah dengan begitu orang yang fakir lebih utama daripada yang kaya? Ataukah yang kaya lebih utama daripada orang yang fakir tersebut? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, yang benar dalam masalah ini yaitu yang lebih utama di antara keduanya, yaitu orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Yang lebih utama di antara keduanya adalah yang lebih taat. Jika ketaatannya sama, maka berarti derajatnya juga sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.